Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, saya Pak Kasadi. Ini adalah materi pelajaran bahasa Inggris untuk siswa SMP. Kali ini saya akan menerangkan salah satu tenses yang penting dalam bahasa Inggris, yaitu simple present tense. Baiklah, akan saya mulai. Simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk menerangkan kegiatan rutin, kebenaran umum, atau kejadian yang berlangsung berulang kali, atau suatu kebiasaan. Oke, kita lanjutkan. Pola kalimat dalam simple present tense adalah sebagai berikut. Subject, verb, the rest of the sentence, ya. Subjek itu subjek, verb itu kata kerja, the rest of the sentence kata berikutnya atau kata selanjutnya dalam kalimat itu, ya, the rest of the sentence. Berikutnya dalam subjek ini nanti ada dua ketentuan, ya. Kita lihat. Kalau subjeknya they, we, I, you, they mereka, we kita, I saya, you kamu. Nanti verbnya adalah verb 1 masih asli, kata kerja dasar. Dan dilanjutkan kalimat berikutnya atau kalimat penerusnya. Contoh kalimat ini. They go to school by bus. Subjeknya they, maka kata kerjanya adalah kata kerja bentuk 1, yaitu go, yang artinya pergi. Ini kata kerja asli, tidak berubah, belum berubah, ya. To school, ke sekolah, by bus, dengan bis. Kemudian kalau subjeknya she, he, it, nanti kata kerjanya atau verbnya adalah kata kerja 1 tambah s atau es. Contoh, she goes to school by bus, atau he goes to school by bus, atau it goes to school by bus. Karena subjeknya she, he, it, maka kata kerjanya tambah es, go menjadi goes, ada es di sini, ya. Itu yang membedakan, ya. Berikutnya. Sekarang saya beri contoh kalimatnya. Untuk menunjukkan kejadian yang berulang yang berlangsung saat ini. Contoh, I take a motorcycle to the office. Subjeknya I, verbnya take. Masih kata kerja asli karena subjeknya I. Kita tidak ditambah s, ya. Saya naik sebuah sepeda motor ke kantor. Kalimat yang menunjukkan suatu fakta, ya, simple present tense. The President of Indonesia is Mr. Joko Widodo. Ya. The President of Indonesia cuma 1, maka auxiliary-nya pakai is, ya. Kemudian kalimat yang menunjukkan kebiasaan atau habit. Doni gets up early every day. Doni subjek, karena Don itu laki-laki, maka dia sama dengan he, ya. Maka verbnya, kata kerjanya kita tambah s, gets up, ya. Doni bangun awal setiap hari, oke. Sekarang kita akan belajar mengubah kalimat positif menjadi kalimat negatif dan kalimat tanya. Contoh 1. You take the motorcycle to the office. Kamu naik sepeda motor ke kantor. Ini kalimat positif. Kalau kita ingin mengubah menjadi kalimat negatif, kita tambahi don't. You don't take the motorcycle to the office. Kamu tidak, negatif itu tidak naik sepeda motor ke kantor. Ini kalimat negatif. Do you take the motorcycle to the office? Apakah kamu naik sepeda motor ke kantor?
Ingat, untuk membuat kalimat tanya, auxiliary do kita taruh di depan. Ya, do you, ya. Berikutnya, untuk membuat kalimat tanya dengan kata tanya, why. Why do you take the motorcycle to the office? Mengapa kamu naik sepeda motor ke kantor? Jadi kita letakkan kata why di depan do. Anak-anak, yang perlu diperhatikan bahwa kalau subjeknya they, we, I, you, maka kata kerja bantunya adalah, kalau kalimat negatif berarti don't, kalimat tanya berarti do. Ya. Baik, untuk berikutnya. Number 2 ya. John takes a bath twice a day. John takes a bath, mandi, twice a day, 2 kali sehari. Ini kalimat positif. Subjeknya John, kata kerjanya takes, kita tambah s, takes. Untuk membuat menjadi kalimat negatif, maka untuk kalimat yang subjeknya itu he, she, it, kata kerja bantunya adalah does atau doesn't. Kalau kalimat negatif berarti doesn't, kalau kalimat tanya berarti does. Ingat-ingat itu ya. Untuk kalimat negatif berarti John doesn't take a bath twice a day. John tidak mandi 2 kali sehari. Artinya tidak, doesn't. Untuk membuat kalimat tanya, does-nya ditaruh di depan. Does John take a bath twice a day? Apakah John mandi 2 kali sehari? Ini perbedaannya jelas antara subjek they, we, I, you dan he, she, it ya. Kalimat tanya yang menggunakan kata tanya, why does John take a bath twice a day? Mengapa John mandi 2 kali sehari? Why does kita terjemahkan menjadi mengapa ya. Jangan bingung, Pak, nih dasnya diterjemahkan apa? Enggak usah diterjemahkan, ikut dengan kata tanya di depannya. Why does, sama dengan ini. Why do, maka do-nya enggak usah diterjemahkan, ikut kata tanya yang ada di depannya. Why do, jadi mengapa gitu ya. Sekarang bagaimana cara menjawab pertanyaannya? Nomor 1, do you take a motorcycle to the office? Apakah kamu naik sepeda motor ke kantor? Pertanyaan yang dimulai dengan do atau does ya, do atau does dijawab dengan yes atau no. Kalau jawabannya ya, berarti yes I do, ya. Kalau jawaban singkatnya yes I do, terjemahnya ya begitu. Kalau mau terjemahan panjangnya berarti ya saya naik sepeda motor ke kantor, tapi cukup dengan yes I do, ya begitu. Kalau tidak berarti no I don't, tidak, saya tidak naik sepeda motor ke kantor gitu kan. Sekarang kalau pertanyaannya dimulai dengan kata tanya, why do you take a motorcycle to the office? Mengapa kamu naik sepeda motor ke kantor? Kalimat yang dimulai dengan kata tanya why, what, when dan sebagainya nggak bisa dijawab dengan yes atau no, tapi harus diterangkan. Maka jawabannya because, karena I don't have a car, saya tidak mempunyai sebuah mobil. Number 3, does John take a bath twice a day? Apakah John mandi 2 kali sehari? Ya, ini subjeknya John, pertanyaannya pakai does ya. Kalau iya, yes he does. John itu he, does-nya ditulis yes he does. Kalau tidak, no he doesn't, tidak. Yes he does, ya. No he doesn't, tidak. Oke. Number 4, why does John take a bath twice a day? Mengapa John mandi 2 kali sehari? Ingat, subjeknya John di sini tetap pakai does ya, kata kerja bantunya. Dijawab dengan menjelaskan because, karena it is good, itu adalah baik, for his health, untuk kesehatannya. Oke. Well, thank you, terima kasih anak-anak. Tetap semangat dalam belajar bahasa Inggris supaya kalian menjadi anak yang pintar seperti gambar ini ya, menjadi sarjana ya.
Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.